Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 590 ayat 1 sampai 2 tambah 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu, ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 186 ayat 1. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu Advent pertama hari ini. Tertulis pada 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang 14 sampai dengan ayat 15. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa dan satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 43 ayat 1 tambah 4. Hai orang bijaksana,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih dan panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku, ku menyertai-Mu sepanjang hidupmu. Dengarlah firman
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 678 ayat 1 tambah 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari ini tertulis pada Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Marilah kita membacanya secara bergantian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan orang ular berudak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak dipadamkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1 sampai 2. Dan mengeluh
marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hosiana bagi anak-anak, Hosiana bagimu yang turun dari surga ke alam dunia. Muliakan nama
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Tahun Baru Gerejawi atau Advent yang pertama diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandangan saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kedamaiannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan di HKBP Panyaran dan seluruh pemirsa Nusantara TV yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan mengajak untuk kita yang mengatakan Raja Damai yang akan datang. Saudara-saudara, di minggu ini HKBP telah masuk kepada Tahun Baru Gerejawi atau yang sering disebut dengan Advent. Kita akan melalui ada 4 masa, 4 minggu Advent. Dan pada masa-masa itu kita akan mempersiapkan kedatangan Raja Damai itu. Saudara-saudara, apa yang harus kita persiapkan? Bukan sekedar mempersiapkan rumah untuk didekorasi, bukan untuk mempersiapkan gereja supaya didekorasi dengan indah, bukan mempersiapkan harta, bukan mempersiapkan rupa, bukan mempersiapkan make up, tetapi yang harus dipersiapkan adalah hatimu, yang harus dipersiapkan adalah pikiranmu, yang harus dipersiapkan adalah segala
iman untuk kedatangan Raja Damai itu. Saudara-saudara, di dalam mempersiapkan ini, kebanyakan kita orang Kristen hanya mempersiapkan kebutuhan yang hanya hampa saja, kebutuhan yang hanya sesingkat saja, bukan kebutuhan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Di mana kita mempersiapkan adalah dekorasi untuk kecantikan kita, di mana kita mempersiapkan make up hanya untuk rupawan kita, di mana para bapak, kaum bapak mempersiapkan, bagi orang Batak dikatakan marbida. Hanya itu saja yang dipersiapkan, bukan hatinya, bukan pikirannya, supaya Yesus lahir di dalam hati dan pikirannya. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ini pada minggu ini dikatakan, siapa yang harus kita nantikan itu? Bagi siapa kita mempersiapkan hati kita itu? Yaitu bagi Dia Raja Damai, Raja yang adil, Raja yang benar. Dialah Mesias yang diurapi melalui kelahirannya dan melalui kedatangannya. Dia akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Bukan menghakimi dengan kata orang saja, bukan menghakimi dengan omongan atau informasi dari sesama manusia, tetapi Dia menghakimi atas informasinya sendiri. Dia menghakimi atas apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, persiapkan hatimu, persiapkan pekerjaanmu, persiapkan perilakumu, bukan mempersiapkan kesenangan belaka, tetapi mempersiapkan imanmu untuk kelahiran Raja Damai itu. Jika di dalam firman ini dikatakan bahwa Dia mengadili bagi menghakimi orang-orang lemah dengan keadilannya dan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena orang-orang yang lemah di dunia ini, karena orang-orang yang tertindas di dunia ini sudah diadili dengan ketidakadilan. Orang yang tidak mempunyai duit sudah diadili oleh orang yang mempunyai duit. Orang yang tidak mempunyai keluarga hakim telah diadili oleh orang yang mempunyai keluarga hakim. Karena itu keadilan di dunia ini bisa diputar balikkan dengan duit, uang, dan harta. Tetapi keadilan yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah keadilan yang seadil-adilnya. Bukan adil untuk penguasa, bukan adil bagi orang yang tertindas, tetapi adil bagi orang yang mempercayai Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, jika kamu merasa kamu ditindas di dunia ini, jika kamu merasa dihakimi di dunia ini, nanti kepada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya, kita akan mendapat keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Kita akan dibawa ke dalam kerajaan Allah, di mana di sana tidak ada lagi tangisan, tetapi yang ada adalah kebahagiaan. Holong ni roha, di sido adongan nonani jupak kita. Syalanido bagi kita seluruhnya pendengar khotbah pada minggu ini. Dalam firman Tuhan dikatakan, namun tidak selamanya Tuhan murka. Dia akan memberikan penghiburan, Dia akan memberikan keselamatan, kehidupan dijanjikannya dengan perkataan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang benar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas terangnya
akan bersinar. Tuhan akan mengangkat kita dari lembah kekelaman. Tuhan akan menggendong kita atas penderitaan kita. Tuhan yang datang, Raja Damai yang datang itu akan membawa kita dari kesesakan kita. Tuhan Raja Damai yang akan datang itu, yang kita nanti-nantikan, akan membawa kita kepada kesenangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yang dikatakan bahwa kita akan menantikan Raja Damai itu dengan keadilan, dengan damai yang sesungguh-sungguhnya. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi orang yang kuat menindas orang yang lemah. Tidak ada lagi yang mengatakan bahwa penguasa akan menindas rakyatnya. Tetapi kita telah mendapat keadilan yang sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai yang akan datang itu, Roh Tuhan akan ada padanya, yang mencakup dan meliputi seperti yang dikatakannya, roh hikmat. Hikmat ini adalah hikmat yang dari Tuhan, yang dikaruniakan oleh roh itu sendiri. Bukan hikmat atau hati yang paham atau bijak atau arif. Yang pertama yang diminta Salomo untuk dapat memimpin mengadili umat Israel selaku raja dan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Itulah hikmat yang diberikan kepada Raja Damai itu, yaitu Allah sendiri yang membawanya. Allah sendiri yang turun untuk membawa roh hikmat itu bagi Raja Damai itu. Yang kedua dikatakan roh pengertian. Bagaimanapun hikmat harus disertai dengan pengertian, akal budi yang dapat mengerti dengan tepat dan benar sampai inti segala persoalan dan dapat mengerti persoalan dan keadaan kita manusia. Bukan seperti manusia mengerti persoalan sesama manusia, hanya saponggol-saponggol yang dimengerti. Hanya informasi yang kulit luarnya yang hanya ditakut. Tetapi roh pengertian yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus adalah memang betul dan benar untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Yang ketiga yang ada pada Raja Damai yang datang itu yaitu roh nasihat. Nasihat adalah suatu ajaran yang baik dan benar, dan juga memberikan arah, petunjuk, peringatan, dan menegur orang-orang yang bersalah. Demikianlah kedatangan Yesus itu untuk kita sekalian, untuk menegur kesalahan kita. Jika kita dalam perbuatan yang salah, Tuhan kita akan menegur kita. Jika kita dalam melakukan pekerjaan yang tidak seturut dengan firman Tuhan, Tuhan akan menegur dan menasehati. Makanya ada padanya roh nasihat. Yang keempat, roh keperkasaan. Yang kelima, roh pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud bukan hal intelektual, melainkan spiritual, yang penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan. Itu akan dibawa oleh Raja Damai itu. Raja Damai yang akan datang itu sesuai roh Tuhan yang ada padanya, dengan hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kebanyakan orang Kristen pada saat ini sudah tidak lagi takut akan Tuhan, tetapi dia sudah kebanyakan takut kepada sesamanya. Bagaimana tidak dikatakan tidak takut lagi kepada Tuhan? Dia tidak sungkan lagi berbuat dosa. Dia tidak sungkan lagi
untuk tidak datang beribadah. Dia sudah lebih mementingkan kepentingan sesaat daripada kepentingan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu takut yang dikatakan adalah sesuai dan seturut keinginan Tuhan. Jika kita takut kepada Tuhan, maka rajinlah beribadah. Jika kamu takut kepada Tuhan, maka bacalah firman-Nya. Jika kamu takut kepada Tuhan, maka dengarkanlah firman-Nya. Yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keadilan, kebenaran, keselamatan dan kesejahteraan, kedamaian akan terjadi dalam seluruh jagat raya karena Tuhan kita, Raja Damai itu akan datang ke dunia ini. Oleh karena itu, apa yang harus kamu persiapkan ketika Roh hikmat akan datang? Apa yang harus kamu persiapkan ketika roh pengertian itu akan datang? Apa yang harus kamu persiapkan ketika roh takut akan Tuhan itu datang menghampirimu? Oleh karena itu persiapkanlah hatimu. Oleh karena itu persiapkanlah imanmu. Supaya Raja Damai yang datang itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu. Lakukanlah firman Tuhan sesuai dengan kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada minggu Advent yang pertama ini. Tuhan, Raja Damai anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah datang ke tengah-tengah kami. Untuk itu ya Tuhan, kuatkanlah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, terlebih iman kami, supaya anak-Mu itu hadir, lahir di hati dan pikiran kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah bangsa ini. Kuatkanlah kami Tuhan melakukan seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP sambil mengumpulkan persembahan. Bersorak-sorailah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama tahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungilah dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas, selamat hari Minggu dan salam sejahtera dari kami, Jemaat HKBP Panyaran, bagi seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Horas, Horas, Horas. HKBP Panyaran berdiri tanggal 8 Agustus 1878 yang bertempat dulu di Huta Bagasan. Sampai pertengahan 1959 karena masalah jarak yang jauh dari beberapa dusun, maka ada yang dari beberapa penetua gereja ini untuk memindahkan ke tempat yang sekarang tempatnya di Jalan Lintas Sumatera Utara, Desa Panyaran, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Gereja ini dulunya beresort ke Resort Butar Teruan. Karena perkembangan zaman dan juga kebutuhan jemaat, maka pada tanggal 23 Agustus 2009 HKBP Panyaran resmi menjadi resort khusus. Semenjak gereja ini jadi resort, sudah dipimpin 3 pendeta. Hingga saat ini gereja HKBP Panyaran sudah berumur 144 tahun. Memang kalau ibadah sesudah COVID memang agak berkurang. Sebenarnya 2 kali dalam 1 minggu. Tapi karena COVID jadi 1 kali lah 1 minggu. Dalam bahasa Batak, yang dulu pagi bahasa Indonesia, siang bahasa Batak. Terlebih dahulu kalian datang dari Nusantara TV, mungkin ruas HKBP Panyaran sangat bangga. Kapan ini ditayangkan, tolonglah diberikan kepada kami biar bisa nanti kasih tahu kami sama anak rantau, sama anak kami yang ada di luar desa Panyaran ini. Kami dari jemaat HKBP Panyaran, anak rantau yang ada di seluruh penjuru, 5 tahun lagi genaplah 150 tahun. Kami akan membuat jubileum. Jadi kami memohon kepada Pangarato biar terbuka untuk memberikan hatinya untuk kami jemaat Panyaran mengadakan jubileum 150 tahun. Kami menyampaikan terima kasih pada semua anak rantau kami. Dari kami perkataan dari Jemaat HKBP Panyaran ke seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini, kami harus sama-sama berdoa biar bisa nanti dalam nama Tuhan Yesus dalam kesatuan. Selamat berkat Tuhan memberkati.